Persiapan ini dilakukan oleh admin penerimaan mahasiswa baru. Contoh, ada sistem kuliah reguler, karyawan, kelas malam, dan lain-lain. Halo rekan Siakat Cloud, salam sehat, kembali lagi dengan saya Ronald. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan pembuatan periode pendaftaran di aplikasi PMB Siakat Cloud. Persiapan ini dilakukan oleh admin penerimaan mahasiswa baru. Dalam PMB, sebelum kita membuat periode pendaftarannya, kita perlu setting terlebih dahulu untuk data referensinya. Nah, data referensi ini yang nanti akan digunakan sebagai inputan saat membuat periode pendaftaran. Sebelum kita mulai prosesnya, mari kita lihat dulu bagaimana alur setting referensinya. Yang pertama, kita setting jumlah gelombang pendaftarannya. Yang kedua, setting jalur penerimaan apa saja yang akan dibuka. Yang ketiga, setting sistem kuliah apa saja yang ada di perguruan tinggi. Yang keempat, kita setting untuk seleksi yang nantinya digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan yang terakhir adalah setting referensi berkas syarat pendaftaran beserta daftar ulang. Langsung saja kita masuk ke alur yang pertama, yaitu setting referensi gelombang. Mari kita lihat di dalam aplikasi, kita masuk ke referensi pendaftaran gelombang. Oke, di dalam referensi gelombang ini kita inputkan semua gelombang yang akan dibuka pada saat membuka periode pendaftaran. Caranya, kita klik tambah, lalu klik kodenya. Kode di sini aturannya hanya tidak boleh kembar dengan yang lain. Lalu inputkan nama gelombangnya. Yang berikutnya, alur kedua, kita harus membuat jalur pendaftaran. Caranya, masuk ke menu referensi, pendaftaran, jalur pendaftaran. Ya, di sini kita membuat jalur pendaftaran seperti ada pendaftaran mandiri, transfer, pascasarjana, dan lain-lain. Cara menginputkannya, kita tinggal klik tambah, sama seperti tadi, inputkan kode, ya, dengan syarat tidak boleh sama dengan kode lainnya, lalu input nama jalur. Oke, jika jalur tersebut transfer, maka dicentang. Ya, kalau misalnya jalur tersebut bukan transfer, maka jangan dicentang. Berikan keterangan bila perlu diberikan keterangan, lalu klik simpan. Oke, nanti untuk jalur pendaftaran di master data ini akan tampil di halaman beranda di seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi nantinya jalur pendaftaran ini akan tampil di halaman pendaftar. Oke, akan tampil seperti ini, ada tulisannya PMB Mandiri. Alur yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem kuliah. Cara penginputannya adalah di referensi, pendaftaran, sistem kuliah. Oke, di dalam sistem kuliah ini, kita harus menginputkan ada sistem kuliah apa saja yang ada di perguruan tinggi. Contoh, ada sistem kuliah reguler, karyawan, kelas malam, dan lain-lain. Ya, cara penginputannya tetap sama, klik tambah, inputkan kode, ya, dengan syarat yang sama seperti tadi, lalu nama sistem kuliahnya, ya, lalu inputkan keterangan jika perlu, lalu diklik simpan. Untuk alur yang keempat, kita masuk ke seleksi pendaftaran. Cara penginputannya, masuk ke referensi, seleksi, jenis seleksi. Oke, di sini kita bisa inputkan ada seleksi pendaftaran apa saja yang akan digunakan ya pada saat penerimaan mahasiswa baru. Cara penginputannya ya di sini klik tambah, inputkan kodenya ya. Jangan lupa dibaca, di situ ada keterangan wajib isi bahwa kode ini wajib isi, lalu namanya. Oke, nama ujiannya itu apa atau nama seleksinya, dan di situ akan ditanyai kelulusan tanda tanya. Maksudnya itu apa? Seleksi tersebut akan dinilai berdasarkan apa? Apakah berdasarkan nilai atau langsung? Langsung berarti hanya lulus atau tidak, atau menggunakan kelengkapan. Ya, kelengkapan itu berarti seleksinya menggunakan seleksi berkas. Oke, jika menggunakan nilai dipilih yang nilai. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah seleksi ini wajib diikuti atau tidak? Jika wajib maka dicentang. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah seleksi tersebut menggunakan ruangan? Jika menggunakan ruangan maka dicentang. Oke. Berikutnya, apakah seleksi ini bisa bebas tes atau tidak? Jika memang bebas tes bisa dicentang. Jika tidak, jangan dicentang. Oke. Berikutnya, apakah seleksi ini menggunakan CBT atau tidak? Jika memang menggunakan CBT, yaitu Computer Based Test, modul yang ada di Siakat Cloud,
ya untuk ujian secara online, maka bisa dicentang. Jika tidak menggunakan CBT, maka tidak perlu dicentang. Pertanyaan terakhir, upload berkas sesuai jadwal, ya. Jika memang kelulusannya itu menggunakan kelengkapan, maka di sini akan ada settingan apakah berkas yang dikumpulkan harus sesuai dengan jadwal seleksi atau tidak. Jika memang sesuai jadwal seleksi, ya, jadi peserta harus mengumpulkan berkas-berkasnya sesuai jadwal, ini harus dicentang. Jika sudah, diklik simpan. Oke, alur yang kelima, kita akan membahas bagaimana cara menginputkan berkas syarat pendaftaran. Kita masuk di menu referensi, lalu seleksi, syarat seleksi. Oke, di sini kita bisa menginputkan berkas-berkas syarat apa saja yang akan dibutuhkan, ya, yang akan diminta oleh perguruan tinggi ke pendaftar. Cara menambahkannya tinggal klik tambah, inputkan syaratnya, berkasnya itu apa. Lalu di sini akan ada isian wajib yaitu berupa poin. Poin itu diisikan jika memang perguruan tinggi membutuhkan seleksi uang kuliah tunggal atau UKT yang seleksinya itu menggunakan poin dari berkas-berkas tersebut. Maka dari itu menggunakan poin di sini bisa diisi. Jika memang tidak menggunakan sistem poin dalam pembuatan UKT, pengelompokan UKT, ya, poin di sini bisa diisikan 0. Lalu diklik simpan. Berkas yang sudah diinputkan ke dalam referensi bisa dipilih berkas apa saja yang diminta ke pendaftar, seperti di halaman ini. Jadi itulah rangkaian persiapan pembuatan periode pendaftaran di aplikasi SPMB Siakat Cloud. Pada video selanjutnya kita akan membahas terkait cara membuat periode jalur pendaftarannya. Biar nggak penasaran, silakan subscribe dahulu, nyalakan notifikasi, dan nantikan video guide Siakat Cloud selanjutnya. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.